Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memperingatkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya dengan redaksi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak, dan dari sebagian malam maka bertahajudlah engkau, karena tahajud itu sebagai amalan tambahan. Sholat tahajud itu dilakukan di sepertiga malam, bukan di sepanjang malam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia melaksanakan ibadah sholat tahajud, ia melakukannya setelah bangun tidur dan dilakukan di sepertiga malam. Akan tapi di malam-malam tertentu seperti ketika waktu iktikaf di 10 hari malam terakhir, maka baginda Rasulullah melaksanakan sholat sepanjang malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digambarkan ketika di waktu 10 hari malam terakhir baginda Rasulullah itu fokus ibadah. Jadi tidak ada hubungan cinta antara seorang suami kepada istrinya di waktu malam hari, dan istrinya, keluarganya diajak fokus untuk bermunajat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus di 10 malam hari terakhir, beliau di sepanjang malam itu iktikaf di masjid. Kemudian menarik sekali jika kita melihat dari tulisannya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, beliau memberikan penjelasan bahwa para ulama itu memberikan 2 karakteristik hukum terhadap sholat tahajud. Ada yang memberikan hukum yang pertama, bahwa sholat tahajud itu dianjurkan untuk Nabi Muhammad dan para umatnya. Kemudian yang kedua, sholat tahajud itu diwajibkan terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat menarik sekali jika kita cermati. Lalu ada sebuah pertanyaan, bagaimanakah hasil dari hamba yang istiqomah dalam melaksanakan ibadah sholat tahajud? Kemudian Allah jawab dengan dengan kalimat berikutnya, yaitu asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmudan. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat engkau di tempat yang mulia, di tempat yang terpuji. Kalau kita cermati redaksi ayat ini, ada kalimat menggunakan asa. Asa di dalam kaidah nahwu itu menunjukkan arti pasti akan Allah berikan. Jadi pasti Allah berikan dalam keadaan diwujudkan. Sama halnya ketika Allah menggunakan redaksi la'allakum tattaqun. La'alla dalam kaidah nahwu itu menunjukkan arti hal demikian harus ada ikhtiar dan upaya kerja keras. Kamu kalau ingin mendapatkan derajat takwa, maka harus bersungguh-sungguh ketika melaksanakan ibadah puasa. Puasa tidak hanya diupayakan dalam bentuk menahan lapar dan dahaga, tapi juga harus diupayakan dalam bentuk amalan-amalan ibadah. Sunnahnya harus ditingkatkan lagi, baca Al-Qur'annya juga harus ditingkatkan lagi, kemudian amalan-amalan yang lain juga harus ditingkatkan lagi. Kalau kamu biasanya tidak melakukan amalan sunnah seperti tahajud 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur, 2 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat setelah sholat maghrib dan isya, maka kemudian kamu upayakan itu terus menerus, maka derajat la'allakum tattaqun itu akan kalian dapatkan. Jadi ketika Tuhan memakai redaksi Allah atau asa, itu ada makna yang tersirat di balik kalimat itu. Jadi itu pentingnya bisa nahwu. Makanya kamu harus belajar nahwu yang serius biar bisa memahami konteks ayat di balik itu semua. Kamu kalau mendengarkan kajian Ustaz Adidiyat itu menarik gitu. Jadi kalimat-kalimat kayak gitu itu diulas tuntas itu. Ini sangat menarik sekali.
Nah, penjelasan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengupas tentang itu juga. Kenapa Allah menggunakan redaksi asa? Karena menurut pandangan ilmu nahwu bahwa kalimat ini menunjukkan pasti Allah kabulkan itu. Gitu ya. Jadi Allah pasti akan mewujudkan dan memberikan maqamam mahmudan kepada orang yang rajin sholat tahajud. Bentuk maqamam mahmudan dia tidak hanya terpuji di dunia, akan tapi juga terpuji di akhirat. Seperti itu. Manusia itu ia akan mengalami fase di mana ia akan mempertanggungjawabkan pada hari kiamat amalan-amalan yang ia lakukan ketika ada di dunia. Lalu kalau kita melihat fenomena yang Rasulullah jelaskan dan itu juga ditulis dalam surat Al-Quran, bahwa satu hari pada hari kiamat nanti itu digambarkan 50.000 tahun ketika ada di dunia. Jadi satu hari pada waktu dia yaumul kiamah itu sama dengan hitungannya 50.000 tahun ketika ada di dunia. Itu kita dalam posisi berdiri mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita ketika kita masih ada di dunia. Menariknya adalah pada waktu itu matahari itu berada di atas kepala kita dan jaraknya adalah sejengkal. Bayangkan betapa panasnya, betapa penatnya hidup kita. Kemudian kita aja hidup di dunia ini berdiri saja 24 jam tidak kuat dan tidak mampu, apalagi disuruh berdiri selama 50.000 tahun dan posisinya matahari sejengkal di atas kita. Seperti ini saja kita sering mengeluh betapa panasnya matahari, apalagi dalam posisi waktu itu yang digambarkan di hari kiamat, sehingga para umat manusia itu berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Catat ini, datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, lalu Nabi Muhammad. Ketika manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam, kemudian ia menceritakan tentang kejadian yang menimpa seluruh umat manusia, dan Nabi Adam pun juga menyaksikan di situ tidak ada pepohonan, tidak ada gunung, tidak ada bukit, sehingga para manusia menyaksikan kejadian itu dan bisa melihat karena seakan-akan seperti di padang pasir. Kemudian mereka datang kepada Nabi Adam untuk memohonkan bahwa wahai Nabiullah Adam, mohonlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau bisa memberikan syafaat buat kita semua dan kita bisa menghadapi hari yang mencekam ini. Lalu apa jawaban Nabi Adam? Saya tidak bisa memberikan syafaat itu, karena ketika saya hidup dan berada di dalam surga, saya pernah melakukan kesalahan. Apa itu kesalahannya? Yaitu memakan buah kuldi. Walaupun pada waktu itu Allah sudah memperingatkan dan melarang untuk tidak memakan buah kuldi, akan tetapi Nabiullah Adam tetap memakan karena godaan iblis. Sehingga sebab itu ia malu terhadap dirinya dan terhadap Allah untuk memohon agar bisa memberikan syafaat buat umat manusia. Karena itu Nabiullah Adam memberikan rekomendasi kepada umat manusia, kamu pergilah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ketika ia beralih menuju Nabi Nuh, kemudian berjumpa dengan Nabi Nuh, ternyata Nabi Nuh juga demikian. Nabi Nuh tidak mau memohonkan syafaat yang akan diberikan kepada umat manusia. Kenapa demikian? Karena Nabi Nuh merasa malu terhadap dirinya sendiri. Karena dia pada waktu masih hidup, ia pernah memohonkan ampunan, memohonkan belas kasih kepada anaknya laki-laki, putranya yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan ketika anaknya menyaksikan nanti ada banjir dan Nabi Nuh sudah membuat kapal yang dipersiapkan, anaknya tidak mau beranjak mengikuti ajakan Nabi Nuh dan lebih memilih naik ke atas gunung kemudian memanjat pohon sekuat tenaga agar air bah itu tidak mampu meluluh atau menggelincirkan dirinya, akan tapi dia meninggal dan mengikuti arus yang menenggelamkan seluruh gunung, bukit, kemudian pepohonan dan semua umat manusia mati tenggelam. Nah, pada waktu kejadian itu Nabi Nuh memohon kepada Allah untuk diampuni anaknya. Tapi Allah mengatakan bahwa ilmu Allah itu hanya Allah yang lebih tahu. Sehingga gara-gara sebab itu, hanya sebab memohonkan maaf, Nabi Nuh tidak mau memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Nabi Nuh memberikan rekomendasi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun sama demikian. Nabi Ibrahim juga tidak mau memohonkan syafaat kepada Allah karena merasa malu terhadap dirinya sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim memberikan rekomendasi, kamu datang kepada Nabi Musa. Nah, ketika datang kepada Nabi Musa demikian. Nabi Musa tidak bisa memberikan atau memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika Nabi Musa di dunia, ia pernah membunuh tidak sengaja terhadap kaum Hifti yang bersih tegang atau bersih kekeh bertengkar dengan Bani Israel. Pada waktu itu Bani Israel memohon kepada Nabi Musa untuk meminta bantuan karena lagi bersih tegang dengan kaum Hifti. Dan ketika Nabi Musa itu melihat kaum Hifti kemudian tidak sengaja memukul, dipukul Nabi Musa, maka kaum Hifti langsung meninggal. Dulu itu orang yang sangat kuat dan sangat kekar badannya, orang yang paling bermanfaat di tengah-tengah kaum Bani Israel. Nah, kekuatan Nabi Musa itu kekuatannya sangat luar biasa. Jadi dia memukulnya tidak dengan sekuat tenaga, tapi dengan ketidaksengajaan. Tiba-tiba ketika dipukul kaum Hifti itu langsung meninggal dunia. Dipukul langsung meninggal dunia. Kamu kalau ada seperti itu kuat sekali orangnya. Temanmu kalau memukul meninggal dunia kan enggak, paling panas rasanya. Nah, Nabi Musa enggak, dipukul sebentar langsung meninggal. Karena kejadian hal demikian, kemudian Nabi Musa merasa tidak pantas dan malu untuk memohonkan syafaat untuk umat manusia, sehingga Nabi Musa memberikan rekomendasi agar umat manusia datang kepada Nabi Isa. Ternyata ketika datang kepada Nabi Isa, Isa pun demikian. Tapi Nabi Isa tidak memberikan alasan kenapa ia menolak. Kemudian Nabi Isa memberikan rekomendasi, kamu datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika para umat manusia ini mohon, kemudian memberikan keluh kesahnya kepada Nabi Muhammad, seketika itu Nabi Muhammad berdoa di bawah arsy Allah, kemudian bersujud agar mampu memberikan syafaat untuk umat manusia. Hal ini bisa kita kutip penjelasannya bahwa kenapa Nabi Muhammad yang ditunjuk. Kata penjelasan tulisan Syarah Riyadhus Shalihin karangan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan karena Nabi Muhammad ini pada waktu di dunia sholat tahajudnya istiqomah, sehingga Nabi Muhammad tidak hanya dimuliakan di dunia, akan tapi ketika pada hari kiamat Nabi Muhammad ini juga dimuliakan. Dan ini menunjukkan Nabi Muhammad yang dipilih, yang mampu memberikan syafaat, karena Nabi Muhammad diangkat derajatnya dan disaksikan seluruh para nabi dan rasul. Seperti itu. Kita sekarang sudah tahu kenapa alasan maqamam mahmuda, Allah tidak hanya mengangkat derajat orang yang ada di dunia, akan tapi di akhirat pun Allah itu akan tempatkan di tempat yang
dunia. Nah, sekarang tinggal kita mau atau tidak menjemput kemuliaan itu.